Malam di depan gedung yang mengadakan drama musikal bernama Torch, seorang pemeran acara itu jatuh dari lantai 9 dan menimpa mobil. Dengan memar di pipi dan rompi yang koyak, diputuskan ini adalah pembunuhan. Jane yang tidak ada ditelepon oleh Teresa untuk menyuruhnya ke TKP. Jane sendiri berada di rumah sakit di luar kamar Jason Lennon yang dianggap Jane salah satu jalan membuka identitas Red John. Sembari menunggu, Teresa menemui Warren Dodge, sang produser, dan Brent McTavish, sutradara. Dodge seakan mengabaikan Teresa dan berbicara dengan Brent tentang acara ini harus tetap berjalan dan yang harus dikhawatirkan adalah para investor. Teresa lalu menginterupsi untuk menanyakan apakah mereka melihat Sharon jatuh. Mereka mengatakan tidak karena baru sampai ke sini. Brent juga menjelaskan tempat Sharon jatuh adalah sebuah tempat yang digunakan oleh seluruh pemeran sebagai area penyimpanan atau ruang ganti. Sementara di sisi Jane sebentar, saat dia ingin pergi, Robert Kirkland menemuinya untuk melarang Jane datang ke sini lagi. I think you should go now before we start disturbing the patients. Setelahnya di kamar 914 tempat Sharon melompat, saat itu Sylvia Clare, agen periklanan, muncul untuk menyarankan memberitahu hal ini kepada Hanover, investor utama acara ini. Sylvia, you worry about the other investors. Let me deal with Hanover, all right? Tidak berapa lama Jane juga tiba di sini. Brent memberitahu bahwa Sharon adalah aktris pemeran utama kedua yang memiliki bakat dansa alami dan suara yang besar, disiplin, dan ambisius. Untuk mempersempit daftar tersangka, Jane membuat asumsi bahwa meskipun Sharon tewas di saat drama akan dimulai, kemungkinan besar motif Sharon mati berhubungan dengan drama musikal ini. Asumsi yang tidak ditolak Dodge, Brent, dan Sylvia membuat ruang lingkup penyelidikan tidak luas. Any guesses? No? Okay, thanks. Esoknya di CBI, Van Pelt baru kembali dari pelatihannya di Los Angeles dan siap membantu. Sementara Rigsby memberikan laporan, Sharon meniti karirnya di New York lalu kembali ke Sacramento. Dan kamar 914 diharuskan tidak terkunci, jadi siapa saja bisa masuk tanpa akses. CCTV juga menunjukkan para pemeran telah keluar dari kamar 914 pada jam 8 malam. 4 menit setelahnya, baru Sharon terjun dari balkon. Dan untuk si investor utama, Hanover, ia juga datang ke acara. Sedikit informasi tentangnya saat ini, hanya diketahui sebagai pedagang mata uang. Kemudian Teresa berbicara dengan ibu angkat Sharon, Polly Dutch. Dia mengasuh Sharon sejak 12 tahun lalu dan sampai sekarang tidak tahu siapa orang tua asli Sharon. Polly menyarankan untuk berbicara dengan mantan pacar Sharon bernama Billy Ration. Sharon pernah pulang dalam keadaan terluka minggu lalu dalam apa yang Sharon klaim sebagai perampokan yang gagal. Tetapi ia yakin bahwa Billy yang bertanggung jawab. I know Billy Racine is a violent man. Beberapa waktu kemudian setelah Van Pelt berhasil melacak Billy yang datang di penggalangan dana drama musikal itu 2 hari lalu, Billy mengatakan sedang melindungi Sharon. Sharon yang dirampok minggu lalu mencurigai orang-orang di tempat kerjanya yang melakukan. Maka itu, Billy datang di hari penggalangan. Tapi karena Sharon tidak ingin memberitahu siapa orangnya, Billy kesal dan hanya bisa memukul dinding. Lalu mengapa keterangan Billy berbeda dengan Polly? Itu karena cinta tak direstui. Polly tidak menyukai Billy dan membuat namanya buruk. She never liked me. You can't believe what she says. Sementara di sisi Rigsby dan Jane, mereka datang di tengah Brent mengadakan latihan tertutup siapa pemeran yang bagus untuk menggantikan Sharon. Sebenarnya Brent menyuruh mereka pergi, tapi Jane mengatakan seseorang bernyanyi berkata banyak hal tentang dirinya. Dengan kemampuan mentalisnya, Jane membaca 3 penari di sana. Bridget yang punya nuansa ceria untuk memendam iri hati, Mandy yang berbalik dengan nuansa ceria Bridget. Keduanya sangat mungkin untuk melakukan pembunuhan, kecuali Peachy yang kurang meyakinkan. Please, pitchy. Very pitchy. Brent McTavish juga tidak lepas dari pandangan Jane. Orang yang sombong, suka mengontrol, dan egois. Apakah Brent yang membunuh Sharon? I was sure it was you.
Never mind. Name's Jane. Nice to meet you all. Break a leg. Jane lalu pindah ke belakang panggung ketika Sylvia berbicara dengan Dodge mengenai semua investor, kecuali Hanover, setuju untuk keterlibatan mereka yang berkelanjutan. Lalu Jane menghampiri salah satu penari. Ia memberitahu kalau Brand membenci gerakan hand jazz dan akan memecat siapapun yang menggunakannya. Jane menyarankan untuk memberitahu penari lain. Dan tibalah untuk audisi. Dari 6 penari, hanya Bridget yang menggunakan hand jazz dan membuat Brand marah. Jane pun memberitahu bahwa ini adalah idenya. Dia ingin tahu siapa yang akan memberi informasi yang salah. Dan penari sebelum Bridget adalah Mandy. Bridget juga mengatakan Mandy yang memberitahunya. Mandy pun mengakui ia merasa Bridget adalah saingan kuat untuk menggantikan Sharon. Mereka berdua pun bertengkar dan Risby harus memisahkan mereka. Setelahnya di CBI, Risby mengatakan di bawah kuku Sharon terdapat darah kecil yang diketahui milik Mandy. Mandy pun mengakui kalau dialah yang melakukan perampokan minggu lalu kepada Sharon. Tujuannya jelas, membuat Sharon pergi karena merasa dirinya layak menjadi aktris kedua. Namun Mandy menyangkal telah membunuh Sharon karena butuh keberanian untuk melakukannya. Jika orang yang memungkinkan, mungkin adalah aktris pertama, Deandra Sunderland. Brand berencana menggantikan Deandra dengan Sharon. Kebetulan Deandra tidak datang saat acara dimulai saat itu dan dikabarkan pergi mabuk ke bar. What about after the accident? Not until rehearsal the next morning. Teresa pun mendatangi Deandra yang sedang bernyanyi. Mengapa dia tidak ada di acara? Jelas Deandra menjawab dia sedang berada di bar. Jane lalu bersuara yang ternyata dia sudah cukup lama duduk di bangku penonton. Dia memuji suara Deandra. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Jane bertanya-tanya, mengapa Sharon yang sukses di New York justru pergi ke Sacramento dan bergabung di drama musikal ini? Sampai di mana Jane mendengar Deandra bernyanyi sehingga membuat satu kesimpulan. Jane pun memperkenalkan pada Teresa, ibu kandung Sharon, Deandra Sunderland. Di ruang rias, Deandra menjelaskan dulu ia hamil dari sutradara yang sudah menikah. Demi karir, Deandra berat hati memberikan Sharon ke panti asuhan. Pada akhirnya Sharon tahu Deandra adalah ibunya, tapi tetap dirahasiakan ke publik karena Deandra merasa bersalah dan malu. Namun Jane merasakan bukan itu alasannya. Deandra memuji kepintaran Jane dan mengatakan sebenarnya ia memiliki penyakit saraf otak didiagnosa 6 bulan lalu. Gejala penyakit yang membuat semua orang berpikir Deandra adalah seorang peminum. Deandra sudah merasakan ada suara-suara di belakang kepalanya sejak umur 14 tahun. Sejak saat itu dia mabuk tiap kambuh. Sharon berusaha melindunginya sampai di mana Deandra kambuh tepat saat pertunjukan Sharon. Karena itulah Sharon naik ke kamar 914 mengambil obat-obatan untuk Deandra. I have to go on with it to honor my child. Esoknya di CBI, Van Pelt telah melacak pergerakan semua pemeran lewat CCTV gedung. Semua bisa dilacak kecuali satu orang, yaitu Hanover. Dia terakhir terlihat menaiki lift ke lantai tempat Sharon berada sebelum pembunuhan dan tidak muncul lagi bahkan keluar gedung sekalipun. Jika dia yang membunuh Sharon, bagaimana dia keluar gedung jika CCTV tidak tertangkap aktivitasnya sama sekali? Jane tersenyum seakan dia telah memecahkan teka-teki tersebut. Meet me at the theater. Jane lalu pergi ke tempat J.J. LaRoche. Dan saat inilah Jane meminta LaRoche membayar hutangnya untuk membantunya. What do you need? I need you. Tibalah di malam pertunjukan drama musikal. Di belakang panggung, Teresa tidak tahu apa yang direncanakan Jane. Dodge yang akan bersiap memberi sambutan dihampiri Jane dan Jane diam-diam menaruh sesuatu di saku Dodge. Saat itu muncullah LaRoche dengan berpakaian meniru Hanover. Sylvia menyangka itu Hanover sungguhan sehingga disambut baik. LaRoche lalu mengatakan ia ingin memberi sambutan sebagai investor utama, membuat Dodge mencegahnya. Brand yang ke belakang panggung menanyakan apa yang terjadi. Dodge dengan marah mengatakan di depan mereka bukanlah Hanover, tapi Brand diam saja. Jane langsung menyambar dengan mengatakan benar, orang itu adalah J.J. LaRoche yang meniru Hanover. Ini adalah sebuah tes.
Ketika Sylvia dan Brand percaya LaRoche adalah Hanover, tapi hanya 7 detik kepercayaan itu hilang ketika Dodge mengatakan LaRoche bukan Hanover. Sampai Jane pun percaya dengan Dodge. Kepercayaan yang meyakini bahwa Hanover tidak benar-benar ada. Dodge mengatakan Hanover ada dan Jane meminta tunjukkan di mana orangnya. Tampak sulit, Sylvia akan menelpon Hanover. Tapi justru ponsel di saku Dodge yang berbunyi. Jane mengambil ponsel itu dan mengatakan, Hanover adalah Dodge yang menyamar. Itulah mengapa Hanover masuk lift ke lantai Sharon dan tidak pernah muncul kembali. Karena Dodge melepas penyamarannya dan turun lewat tangga darurat sebagai Dodge. Lisbon, he's all yours. You're under arrest. Pindahlah ke ruang interogasi. Dodge mengatakan ingin pertunjukannya berhasil bagaimanapun caranya. Menjadi Hanover untuk meyakinkan para investor untuk bergabung. Hanya saja Sharon mengejutkannya. Saat dia ke ruang 914 untuk mengganti pakaian Hanovernya, Sharon ada di sana yang diketahui kalau dia sedang mencari obat untuk Deandra. Dodge menjelaskan pada Sharon tujuannya dan akan melepas Hanover ketika uang sudah terkumpul. Tapi Sharon menolak untuk merahasiakannya. Pertengkaran pun terjadi dan Dodge mendorong Sharon dari balkon. Apakah Dodge menyesal? Semua dilakukannya jika itu berhubungan dengan kesuksesan. Kasus pun selesai. Setelahnya, Deandra mengucapkan terima kasih pada Teresa dan Jane. Saat itu, Jane mendapat telepon dari suster tempat Jason Lennon dirawat bahwa Jason sudah sadar. Dalam perjalanan Jane, Robert Kirkland lebih dulu berbicara dengan Lennon. Kirkland menyuntikkan udara ke infus Lennon untuk menghambat sirkulasi organ vital sambil mengatakan Lennon akan masuk penjara seumur hidup dan perbuatan ini demi kebaikan Lennon. Lennon pun kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Kirkland memanggil suster seolah bukan perbuatannya. Jane baru tiba dan Kirkland mengatakan Lennon telah meninggal. Kirkland pergi, tapi Jane merasa Lennon meninggal atas perbuatan Kirkland.